Bab 376. Lebih baik mati saja. Saat warrior yang memasuki lantai 5, Kelvin Mo, Sol, dan Bravo berdiri dengan cepat. Mata Kelvin Mo dan Sol penuh dengan keterkejutan dan tak percaya. Bravo juga memiliki keraguan dan rasa tidak mengerti yang tersembunyi di balik matanya. Bagaimana warrior yang melakukannya? Pada saat ini, pertanyaan ini muncul di benak semua orang yang ada di tempat. Entah setelah berapa lama, warrior yang merasa kepalanya pusing tiada taraf, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Setelah beberapa saat, warrior yang barulah perlahan membuka matanya, dan yang terlihat oleh matanya hanyalah remang-remang. Warrior yang mengerutkan kening, lalu kembali menggelengkan kepalanya sekuat tenaga. "Kamu sudah bangun." Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga warrior yang mengambil jimat penyembuh kualitas terbaik dan menepuknya ke badan sendiri. Warrior yang langsung merasa jauh lebih baik, melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang wanita berjubah putih berdiri membelakanginya dengan kedua tangan di punggung. Badan wanita itu sangat ramping, dengan punggung yang sangat tegak, rambutnya panjang terurai seperti ekor kuda dari belakang kepalanya hingga ujung pinggulnya. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tangan kirinya menggenggam kepalan tangan kanannya, dia berdiri di sana, menunjukkan penampilannya yang heroik dan bersih. "Irene Ann?" warrior yang bertanya dengan lembut. Wanita itu menoleh untuk melihat warrior yang, dan ketika dia melihat wajah wanita itu, warrior yang sedikit mengangguk, karena wanita di depannya ini adalah Irene Ann. "Kamu sungguh mengejutkanku." Irene Ann memandang warrior yang dan berkata, "Tempat ini, seharusnya tidak mungkin bagimu untuk masuk. Tetapi kamu telah masuk, ini membuatku sangat penasaran. Maaf, aku tidak bisa memberitahu kamu caranya." Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, "Seperti kamu, aku juga sangat ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalam lantai 5 ini." Berbicara tentang ini, warrior yang melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa sekelilingnya sangat kosong dan tidak ada benda apapun. Ini membuatnya semakin penasaran. "Apakah kamu tidak melihatnya?" Irene Ann berkata dengan datar, "Apa yang ada di sini selain ketenangan dan kesunyian?" "Oh, tentu saja, ada juga energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya dan apa yang disebut energi keberuntungan. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa di sini?" Warrior yang sedikit mengernyit. Ini pasti tidak normal. Dia tidak percaya bahwa Dewa Pendekar generasi pertama membuat tempat seperti ini dan membuat energi pelindung di depan pintu masuk lantai 5 hanya untuk main-main. Irene Ann melirik warrior yang, dan kemudian dia tidak berbicara lagi, hanya berbalik dan terus diam. Setelah melihat ini, warrior yang tidak mencari masalah, selama pihak lain tidak menganggap ini sebagai tempat eksklusifnya dan tidak mengizinkan orang lain untuk menginjakkan kaki di sini. Meskipun dia tidak takut dengan Dewa Pendekar ini, dia benar-benar tidak ingin bertarung dengannya di sini. Bagaimanapun, dia di sini untuk meningkatkan kekuatannya, bukan untuk menantang Irene Ann. Duduk bersila, warrior yang mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan gila. Tiba-tiba, warrior yang membuka matanya, karena dia menemukan bahwa pusaran pusat energi di tubuhnya berputar sendiri, lalu mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi sekitar dengan gila. Kemudian warrior yang terkejut mendapati bahwa pusaran pusat energi menyerap energi spiritual langit dan bumi jauh lebih cepat dari dirinya. Dengan penyerapan pusaran pusat energi yang gila-gilaan, di sekitar warrior yang, energi spiritual langit dan bumi itu ternyata bagaikan puting beliung kecil, dan warrior yang seperti pusaran energi pusat, puting beliung kecil itu terus-menerus mengalir ke dalam tubuh.
Irene An berbalik lagi. Melihat adegan ini, mata Irene An berkilat kaget. Kecepatan penyerapan warrior yang sepertinya terlalu cepat. Warrior yang awalnya girang, karena dengan pusaran pusat energi melakukan ini, dialah yang mendapat manfaatnya, tapi tak lama kemudian dia menemukan bahwa masalahnya tidak seperti ini. Karena energi hitam yang diserap oleh pusaran pusat energi diubah menjadi energi hitam warna ungu muda, semuanya mengalir ke gerbang raksasa pada kolam energi hitam di pusaran pusat energi. Dengan kata lain, tidak ada jejak energi hitam di pusaran pusat energi diafragmanya. Perlahan-lahan, warna keheranan di mata Irene An semakin kuat. Karena dia menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi yang diserap oleh warrior yang telah jauh melampaui jangkauan yang dapat ditanggung oleh pendekar hitam alam pemenang puncak. Ini adalah hal yang sangat tidak biasa. Irene An berjalan perlahan di depan warrior yang merasakan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya seolah-olah benar-benar mengalir ke tubuh warrior yang. Di mata Irene An, selain bingung, ada juga sedikit rasa ingin tahu dan kaget. Tiba-tiba, warrior yang membuka matanya dan menatap Irene An yang sudah tiba di hadapannya, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Penasaran. Irene An berkata, "Jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati ketika pingsan tadi." Mulut warrior yang sedikit berkedut, "Wanita ini. Bagaimana kamu melakukannya?" Mata Irene An penuh dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, "Secara normal, kamu tidak dapat menahan begitu banyak energi spiritual langit dan bumi, tetapi kamu baru saja melakukannya, sama seperti kamu dapat datang ke tempat ini. Aku masih tidak bisa memberitahumu." Warrior yang merentangkan tangannya. "Buat kesepakatan," kata Irene An tiba-tiba. Warrior yang terkejut, lalu tanpa sadar berkata, "Kesepakatan apa?" "Aku memberitahu kamu kegunaan tempat ini, kamu memberitahu aku bagaimana kamu masuk, dan bagaimana kamu bisa menyerap begitu banyak energi spiritual langit dan bumi, bagaimana?" Mulut warrior yang berkedut lagi, Irene An yang sangat kuat di depannya ini, tidak ada sikap dewa pendekar sama sekali saat ini. Dia benar-benar bagaikan bayi yang penasaran. Jika orang di luar bisa melihat penampilannya saat ini, rahang mereka akan jatuh karena terkejut. "Bagaimana?" Irene An bertanya lagi. Warrior yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata, "Jujur, aku juga sangat penasaran apa sebenarnya yang ada di sini. Tapi sayangnya, aku tidak bisa memberitahu kamu bagaimana aku bisa masuk. Rahasia pusaran pusat energi, kecuali orang terdekat, dia tidak ingin ada yang tahu. Adapun untuk apa tempat ini, meskipun penasaran, itu tidak memiliki makna substantif baginya. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk berkultivasi." "Paham." Setelah mendengar ini, Irene An sedikit mengangguk, dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka tidak ada artinya kamu hidup, jadi matilah." Setelah kata-kata itu jatuh, kaki kanan Irene An menendang dengan keras, dan langsung mengenai perut warrior yang. Kecepatannya sangat cepat sehingga warrior yang bahkan tidak sempat bereaksi dan sudah ditendang oleh Irene An hingga terpental hampir 30 kaki sebelum menabrak dinding batu dengan keras. Tiba-tiba, seluruh dinding batu bergetar hebat, dan jejak tubuh manusia pun muncul di dinding batu. Apa yang dirasakan warrior yang saat ini? Pada saat ini warrior yang benar-benar terpana oleh tindakan Irene An ini. Ya Tuhan, wanita ini masih baik dan ramah semenit yang lalu, tetapi saat berikutnya dia langsung menyerangnya, bahkan sekali bertindak langsung begitu mematikan. Apa ini tidak terlalu cepat? Masih mending jika marah begitu cepat. Masalahnya, serangan wanita ini juga sangat cepat,
jauh lebih cepat dari Yanti Mo yang sudah memahami konsepsi niat angin. Dan kekuatannya juga menakutkan, hanya sebuah tendangan, organ dalamnya hampir hancur. Berjuang melawan rasa tidak nyaman di tubuh, warrior yang perlahan berdiri. Pada saat ini, seberkas kejutan melintas di mata Irenean. Dia berkata, terkena konsepsi niat tenaga tingkat ke-8 dan konsepsi niat kecepatan tingkat ke-8 aku, tetapi masih tidak mati, tidak buruk, ayo lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan bayangan Irenean tiba-tiba muncul di tempat, dan tubuh Irenean sendiri muncul di depan warrior yang dalam sekejap, kemudian tinjunya yang membawa suara angin menuju arah kepala warrior yang. Sebuah cahaya pedang warna ungu melintas. Dong. Sarung pedang kuno warrior yang dan tinju Irenean saling bertabrakan, dan suara redaman pelan terdengar, sepasang kaki warrior yang bergesekan dengan tanah dan melesat mundur hingga hampir 6 kaki sebelum berhenti, dan Irenean tidak bergeming sama sekali. Mata Irenean berbinar dan langsung berkata, jiwa pedang pembunuh tingkat 6 puncak, energi hitam misterius, ditambah dengan benda spiritual langit dan bumi, bagus, kamu jauh lebih kuat dari kaisar pedang sebelumnya. Bola mata warrior yang menyusut, karena ketika Irenean berbicara, orangnya sudah tiba di hadapannya, begitu cepat hingga dia tidak bisa melihat lintasan pihak lain sama sekali, dan ketika pihak lain mulai bertindak, tidak ada tanda-tanda sama sekali, semuanya sangat alami, sangat bebas. Ya, inilah perasaan yang diberikan Irenean padanya saat ini. Sebelum bisa memikirkan hal lain, energi hitam di tubuh warrior yang masuk ke dalam sepatu naga, kaki kanannya menghentak, dan melesat 10 kaki ke arah kanan, tetapi pada saat berikutnya, bola mata warrior yang menyusut lagi, karena saat dia melesat posisi 10 kaki di sebelah kanan, Irenean sudah berdiri di sana. Bisa meramal. Bersambung.